Doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam pada bu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir pada hari ini? Iya. Berarti alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat, Pak. Alhamdulillah. Bagus ya. Oke, seperti biasa Ibu akan menanyakan kabar. Masih ingat jawabannya apa? Kalau menanyakan kabar? Bisa ya? Apa kabar? Baik, 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 luar biasa. Apa kabar? Harus semangat. Baik, 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 luar biasa. Boleh lagi. Apa kabar? Baik, 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 luar biasa. Bagus sekali. Anak kita akan di hari ini walaupun tadi pagi kalian sudah berolahraga, kalian tetap semangat. Oke, hari ini ada satu motivasi. Mungkin kalian pernah mendengarnya, ya. Yang pertama kata motivasinya adalah jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Kira-kira anak-anak ibu paham atau tahu maksud dari kata motivasi tersebut? Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Apa artinya? Ada yang tahu? Jangan menyerah jika impianmu belum terwujud. Kelompok 3 mau menjawab? Tidak. Tidak apa-apa ya. Menurut pemikir kamu saja. Menurut pemikir kamu. Ayo coba kasih Bapak yang mau menjawab nih. Ayo, coba sikit apa? Dengan semangat Ya. diri Ya. dan diiringi dengan doa, semuanya tidak mungkin bisa menjadi Dengan percaya diri, semangat, dan diiringi oleh doa, semua yang kita inginkan tidak mungkin akan tidak terwujud. Bagus kalian tersigit, tepuk tangan tersigit. Untuk tahap selanjutnya Ibu akan melakukan apersepsi, yaitu mengulas pembelajaran yang telah kita pelajari kemarin. Kira-kira anak Ibu ada yang masih mengingat kemarin kita belajar apa? Masih ingat? Coba. Kemarin kita belajar apa ya? Yang pertama, tangan. Apa? Bilang, betul cerpen. Kemudian cerpen ada berapa? Nasba? 4. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Rangkaian peristiwa. Yang ketiga? Komunikasi. Keempat? Resolusi. Kemudian setelah belajar struktur kita belajar apa kemarin? Kaidah bahasaan cerpen. Yang pertama ada apa? Tema. Ada kaidah bahasa cerpen. Yang pertama ada apa? Sudut pandang. Yang kedua? Dialog. Dialog. Yang ketiga? Kata benda khusus. Yang keempat? Bilang Oranges. Yang kelima? Ya, penggunaan majas. Yang keenam? Pertanyaan retoris. Kalau sudut pandang itu terbagi menjadi berapa kemarin? 3. Yang pertama Pak? Pertama. Apa? Sudut pandang orang pertama. Ya, sudut pandang orang pertama. Yang kedua? Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga? Sudut pandang campuran. Oke, kalau dialog pengertian dari dialog apa? Percakapan. Ya, percakapan antara 2 orang atau lebih. Kalau majas kemarin yang dominan dalam cerpen itu ada berapa ya? Ada 3 ya. Yang pertama apa? Nilai. Yang kedua? Metafor. Yang ketiga? Apa? Dari P kemarin. Personifikasi. Ya, personifikasi. Itulah majas yang dominan dalam cerpen. Karena kemarin kita sudah menganalisis struktur dan kaidah. Hari ini kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu menulis cerpen.
layarnya. Hari ini adalah pertemuan kita ya, yang kedua. KD-nya hari ini adalah mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari cerpen. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang pertama itu ada 4.6.1, menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen. Yang kedua, mengembangkan cerita pendek berdasarkan kerangka dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Itu adalah indikator pencapaian kompetensi pada hari ini. Oke, untuk tujuan pada pertemuan kedua yang nomor 1, setelah menyimak film cerita pendek atau mencermati materi, peserta didik dapat menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen secara terperinci. Kemudian yang kedua, setelah menyimak film pendek dan mencermati materi cerpen, peserta didik dapat mengembangkan cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kaidah bahasaan cerpen secara sistematis, berarti berurutan. Sampai sini pertanyaan? Tidak? Ya. Berarti nanti ibu akan menayangkan atau memutarkan sebuah video film cerita pendek. Silahkan disaksikan. Kemudian juga tolong kamu catat siapa tokohnya, karakter, kemudian temanya apa, alurnya apa ya. Seperti kemarin. Silahkan dibuka bukunya. Nanti ada beberapa pertanyaan pemancing, ada 4 pertanyaan pemancing. Silahkan saksikan. Ada sebuah multivitamin yang bisa membuat orang yang meminumnya menjadi lebih cerdas dan bisa mendapatkan nilai bagus di ujian. Beberapa siswa mulai mencari multivitamin itu. Sesuai hukum permintaan versus penawaran, harganya meningkat dengan tidak wajar. Bahkan iya, kalian juga udah pernah dengar kan soal multivitamin itu? Udah kak, di kelas aku ada anak yang ulangan harian kemarin langsung dapetnya bagus. Sebenarnya itu beneran gak sih? Bener atau enggak ada yang tahu gak sih? Tapi multivitamin itu kayaknya ada yang banget deh. Apalagi kan udah dapet waktu ujian. Jadi pada berlomba-lomba buat dapat nilai bagus dari instan. Aku juga sudah tawaran sih, cuman aku bilang ke mereka supaya jangan percaya sama hal belum jelas kayak gitu. Terus terang aku khawatir deh, kalau ternyata di dalamnya ada kandungan yang berbahaya gimana ya? Gimana kalau kita cari orang yang pertama kali bawa itu ke sekolah? Gimana caranya? Soalnya setahu aku sekarang yang jual juga udah banyak banget, nggak cuma 1 atau 2 orang aja. Ya gimana nih kak, kayaknya teman-teman aku udah pada minum multivitamin itu semua deh. Kalau mereka kenapa-kenapa gimana? Kita butuh pemberitahuan untuk melarang obat itu di sekolah. Tapi coba tunggu dulu deh. Kita coba harus pikirin itu secara logis.
sekarang kita harus ngapain ya? Yang pasti sih kita harus cari faktanya dulu. Tumben banget. Sejak kejadian Pak Herman yang dulu, si Fajar emang jauh lebih rajin sih. Yakin kita tunggu dulu. Yakin lah. Cari faktanya dulu. Apa? Itu kamu pernah nyobain multivitamin yang lagi rame itu kan? Iya, emang apa? Emang itu benar efektif ya? Katanya dalam ruangan kamu minggu lalu langsung lebih bagus. Iya dong. Kalian mau coba? Ternyata ada yang baru tuh. Hey Grafis! Kenapa? Kalian mau beli vitamin juga? Sebelum beli, mau tahu dulu dong. Itu isinya apaan sih? Kalian pasti curiga ya, jangan-jangan ini barang terlarang. Enggak ada. Ya nih. Ini vitamin memang gak terlalu terkenal, tapi bahan-bahannya aman kok. Aman. Polifenol, sari madu, Kolagen. Kolagen kan untuk kencengin kulit. Emang ada hubungannya biar bikin otak jadi lebar? Kak, aku juga baru cari tahu tentang polifenol. Ternyata itu senyawa dari tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan, mencegah kerusakan sel tubuh akibat radikal bebas dan meningkatkan sistem kekebalan. Manfaatnya sih bagus buat kesehatan, tapi gak ada hubungannya buat jadi pintar. Iya, madu juga punya efek yang bagus buat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, jadi sekarang semuanya udah jelas. Sebenarnya multivitamin itu adalah vitamin untuk jaga daya tahan tubuh dan juga buat melancarkan kulit. Betul nggak? Betul. Oh, jadi berita kalau minum multivitamin itu bisa dapat daya bagus? Cuma hoax doang. Wah, berarti kita harus beritahu seluruh sekolah nih. Tapi gimana caranya? Oke, karena bentar lagi kita kan masuk musim ujian. Aku ada ide. Halo semuanya, tak terasa minggu depan kita akan memasuki masa ujian tengah semester. Gimana persiapan kalian? Kali ini OSIS SMA Cerdas Berkarakter akan memberikan tips seputar ujian. Tapi sebelum itu, saya rasa banyak dari kalian yang sudah mendengar tentang multivitamin. Karena vitamin ini sedang banyak beredar di antara para siswa, terus terang kami penasaran. Maka, para OSIS sempat melakukan penelitian mengenai vitamin tersebut. Kandungan yang ada di dalamnya adalah polifenol, madu, dan juga kolagen. Bahan-bahan ini berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh dan membuat kulit menjadi kencang. Sebuah vitamin yang sangat baik untuk dikonsumsi, tapi tidak akan memberikan efek apapun terhadap nilai ujian. Ingat, saling sebelum sharing. Tidak ada obat secara ajaib bisa memberikan nilai bagus untuk ujian. Semua tergantung dari usaha kalian. Semangat ujiannya! Bagaimana sudah disaksikan atau simak video film pendeknya? Sudah? Ini di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan seperti itu terlebih dahulu. Tadi judul film pendeknya apa ya? Judul film pendek tadi yang telah diputarkan. Tayangkan ya? Tidak.
Jangan terjebak fata morgana. Di sini ada pertanyaan romantik. Yang nomor 1, siapa tokohnya dan apa karakternya? Yang bisa jawab tunjuk tangan. Tadi tokohnya siapa ya? Kemudian karakternya apa? Tadi beberapa tokoh tersebut adalah anggota OSIS yang ingin apa? Yang ingin mencari kebenaran tentang obat apa tadi? Obat apa? Multivitamin. Digunakan untuk apa itu? Agar pintar. Karena di saat-saat menghadapi ujian biasanya memang peserta didik atau anak-anak ibu ini banyak sekali mengalami gangguan kecemasan ya. Jadi mungkin tanpa pikir pendek mempercayai bahwa multivitamin yang dijual itu bisa membuat kita pintar. Dalam apa tadi menghadapi? Ya, nomor 1 siapa tokohnya tadi? Tokohnya siapa? Tunjuk tangan. Siapa? Kami. Gresia. Mutiara. Zi. Fajar. Ya. Eli dari ya. Kemudian karakter tokohnya apa? Mereka baik ya? Ya baik. Karena mereka ingin mencari tahu sebuah fakta atau kebenaran bagi teman-teman yang lain. Oke, di mana satu settingnya yang tadi tangan? Nah, betul sudah. Ayo, sekarang. Di sekolah. Ya, di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana konfliknya? Masalahnya tadi apa? Ayo, Kila. Konfliknya apa? Karena banyaknya permintaan atau meningkat dengan tidak wajar. Banyaknya permintaan tentang obat-obat multivitamin yang tidak wajar. Yang biasanya ini tadi di sini tayangkan yang dikatakan akan dapat membuat pintar. Oke, yang nomor 4. Apakah nilai kehidupan atau pesan tersirat dalam film tersebut? Apa coba, Sergi? Jangan percaya kepada obat-obat yang belum pasti dan akan membahayakan tubuh. Ya, jangan percaya mengenai obat-obatan yang belum pasti karena membahayakan tubuh. Sama seperti kamu jika membeli sesuatu. Kamu kalau beli itu hanya membeli atau kamu baca dulu kandungan gizinya. Baca dulu kan? Baca. Yang mana baik untuk tubuh, yang mana tidak baik, itu jangan kita beli. Ya, sampai sini paham? Paham? Paham ya? Untuk next, yang selanjutnya materinya kita akan masuk pada materi langkah-langkah menulis cerita pendek. Yang pertama apa bacaannya? Menentukan tema. Kemudian kalau tema itu pengertiannya apa Mas Ina? Ya kira terus ya tadi. Mas Ina tidak mau menjawab soal Nur. Ayo kelompok lain lah. Tema itu apa? Yang lainnya apa ibu? Ya gagasan atau ide? Ini pokok berarti nanti kita harus menentukan gagasan atau ide pokok mengenai cerpen yang akan kita tulis. Oke, yang nomor 2 coba baca Irsal. Penulisan paragraf disesuaikan dengan struktur cerita pendek. Ya, penulisan paragraf disesuaikan dengan struktur cerita pendek. Strukturnya kemarin ada berapa? Ada 4. Jadi kalau misalnya strukturnya ada 4 minimal itu paragrafnya berjumlah 4. Yang membuat apa yang pertama? Orientasi. Yang kedua? Kemudian yang ketiga, bisa minta tolong Nur Rahman. Yang ketiga, diksi pemilihan kata, penggunaan majas yang tepat dalam pemilihan diksi akan mempengaruhi tekanan pada cerita. yang ketiga adalah pemilihan diksi atau pemilihan kata yang akan sangat berpengaruh terhadap cerpen yang akan kita tulis. Kemudian yang keempat bisa bacakan Ariskin. Menentukan alur dan konflik. Menentukan alur dan konflik. Apa itu alur? Jalan. Pilih tangan. Islam terus dari tadi. Yang lain lah. Tadi aku sudah itu. Siapa suruh roman belum? Islam belum. Apa itu alur? Nada coba. Apa? Jalannya cerita ya. Alur kan jalannya cerita ya. Jalannya sebuah cerita.
Ya, menggabungkan, menceritakan masa kini dan masa lalu. Oke, yang kelima. Bisa minta tolong Sigit yang kelima. Ya. Dilakukan harus ditulis secara singkat, padat, jelas, dan judul harus menarik perhatian pembaca. Ya, penulisan judul. Judul itu berarti secara garis besar adalah ada apa? Judulnya. Jadi filmnya judulnya apa ya? Film cerita pendek tadi. Jangan terjebak kata modana. Singkatkan judulnya, singkat, padat, dan menarik perhatian. Pasti bagian kata yang menarik perhatian itu adalah kata modana. Oke, yang keenam itu apa? Publikasi terkait. Apa itu publikasi? Apa? Menyebarkan? Ya. Menyebarkan kata segi, menyebarkan kata nazwa, menyebarkan ya. Untuk publikasi ini berarti menyebarkan, berarti cerkannya sudah dalam bentuk apa? Bentuk karya prosa ya. Baru setelah itu kita publikasi. Publikasinya di sini bisa di-share, kemudian bisa dijadikan sebuah buku, bisa dijual ya harganya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Paham mulai langkah-langkah? Keenam langkah menulis cerpen? Paham? Paham. Kenapa lemas sekali? Tolong semangat dong. Ya. Ini masih pagi ya, kalau ibu kata ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak? Yakin tidak? Nanti kalau misalnya ada beberapa tahapan ini yang belum kamu pahami, silakan kamu mengidentifikasinya bersama kelompok kamu, ya. Apakah ini sudah duduk sesuai dengan anggota kelompok? Sudah ya. Masing-masing sudah ya. Ini kelompok berapa? Satu. Kelompok itu kelompok berapa? Dua. Kelompok itu yang sebelah sana? Kelompok 3. Masing-masing dengan anggota kelompok dan berjumlah berapa nih? 5 ya. 5 orang. Oke, sebelumnya jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjutkan materinya. Tidak ada ya? Tidak ada. Berarti Ibu lanjutkan ya. Nah, nanti kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik ya. Untuk tahapan awal kamu akan mengidentifikasi hal-hal yang belum kamu pahami nanti ya. Kemudian setelah itu dalam kegiatan pembelajaran yang pertama akan kita lakukan adalah identifikasi. Apa yang kita identifikasi adalah tahapan-tahapan tadi. Tahapan-tahapan menulis cerpen. Sebelum kita menulis biasanya kita melakukan apa? Membuat apa? Membuat apa Pak? Apa? Judul itu luas apa? Tema. Judul sama tema berbeda ya. Sebelum kita nulis biasanya kita akan membuat kerangka. Ya, lihat ini kerangka ya. Kerangkanya itu adalah berdasarkan strukturnya. Ini kerangkanya. Ada strukturnya berjumlah 4 ya. Oke. Nanti kita akan menuliskan cerpen ke dalam aplikasi Canva. Bawa HP semua? Bawa gawai semua? Bawa, silahkan dibuatkan. Itu penting sekali. Ya, silahkan dibuatkan ya gawainya ya. Silahkan dibuatkan gawainya. Sudah semua ya? Nah, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menulis
cerpen saya, Bu. Iya, yang tadi cerpen kamu. Dan saya ini tenggelam, Bu. Konfliknya apa? Teman seseorang yang tenggelam ya? Ya, Ya, itu konflik masalahnya ya. Kenapa? karena ini di sungai. Karena mandi di sungai. Oke. Kemudian kalau misalnya nilai kehidupan di dalam cerpen kamu kira-kira apa? Ariskin. Nilai kehidupan. Amanatnya. Gambarannya apa? Apa amanatnya? Setiap cerpen pasti punya amanat ya. Dalam menjalin pertemanan harus baik di depan dan tidak menjelek-jelekkan teman. Jadi dalam pertemanan kita harus selalu baik, jangan di depan baik, di belakangnya membicarakan teman tersebut. Oke, untuk kegiatan identifikasi masalah, kamu harus mengidentifikasi atau penggambaran dari cerpen maupun kerangka yang akan kamu buat. Yang pertama dalam mengidentifikasi itu ada orientasi. Orientasi itu apa? Ini kerangka ya, tugas kerangkanya dulu. Orientasi apa? Pengenalan, cerita, kemudian pengenalan tokoh yang kuat suaranya. Kenapa yang lain tidak ada yang menjawab? Yang ketiga, setelah pengenalan cerita, pengenalan tokoh, pengenalan apa? Mengenal mata. Latar. Kemudian apa lagi? Ada karakter. Oke, ini bagian strukturnya, bagian orientasi. Yang kedua ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa, alur itu masuk ke dalam pengenalan cerita, ya. Kemudian komplikasinya apa? Jadi kalau penyanyi Iska, komplikasinya adalah seseorang yang tenggelam karena tidak bisa berenang. Kemudian untuk resolusi, kata si Alistin tadi punya dia, jika kita berteman kita harus selalu baik, jangan di depan baik tapi di belakang membicarakan. Ini yang akan kita identifikasi sebelum menulis apa? Menulis cerpen. Paham ya? Kamu tentukan dulu, kemudian setelah mengidentifikasi, kamu tuliskan cerpen tersebut ke dalam sebuah aplikasi Canva. Untuk ukuran hurufnya itu mungkin bisa 14 saja ya. Kemudian untuk warna huruf itu tolong diberikan warna hitam. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya tugasnya ibu print kemudian ibu tempelkan, kalau misalnya hurufnya berwarna putih itu tidak akan kelihatan tulisannya. Paham? Untuk pemakaian template itu ibu terserah kalian mau pakai apa. Tapi ingat ya, cerpen atau cerita pendek yang akan kita tulis itu biasanya harus cerita inspiratif, ya. Cerita yang dapat diambil nilai-nilai moralnya, paham? Untuk judul atau tema ibu bebaskan. Tapi ingat ya, mengandung nilai-nilai inspiratif, nilai moral. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Silakan kalian berdiskusi ya. Tapi tetap tugasnya adalah tugas individu tugas masing-masing ya. Kira-kira apa yang akan kalian buat? Nanti kalian pikirkan, kalian diskusikan. Boleh kuatkan gawainya. Roman, tidak ada buah HP, Roman. Yang tidak memiliki gawai siapa? Di tangan. Yang tidak memiliki gawai. HP. Roman, Sergi, Haikal Suta ada bawa gawai? Tidak. Oke, yang tidak ada memiliki gawai itu bisa kamu tuliskan kerangka cerpen kamu di dalam lembar kerja beserta gigit ya. Jadi tugas individu silahkan dibuat namanya masing-masing. Roman ya. Roman. Menanya. Ya. Mau bertanya-tanya. Ayo ini Haikal Susta. Kamu buat sini ya. Ayo silakan dibuat. Tadi cerpennya ada. Nah, itu langsung ini. Lalu
Di bawah judulnya. Kalau ibu sana kamu ngasih sini, ya. Dideret saja template-nya, Bu. Ya. Terus cukup ini, cukup makannya. Ini cukup ini template. Dipelajari kayak di rumah. Waktunya Ibu berikan sampai jam 11 lewat 15 ya. Sampai jam 11 lewat 15. Iya, Rizky. Tulisannya tolong diganti Rizky ya. Aku enggak. Apa? Hah? Tidak. Ya udah ganti warna. Untuk mempercantik template, kamu bisa menambahkan elemen. Cerita Nanda berjudul apa Nanda? Susahnya mencari kerja. Itu untuk amanatnya nanti apa? Janganlah putus semangat. Janganlah mudah sekali putus semangat ya. Oke. Kalau untuk cerpen Sigit apa judulnya Sigit? Judulnya belum ketemu, belum tergambar Sigit sampai sekarang. Oke, untuk kelompok 2, Ibu bertanya, Iksan judul cerpen kamu? Untuk permasalahannya konfliknya tidak jadi pergi liburan, berarti sekarang ini akan pergi liburan ya. Oke, untuk amanatnya apa kira-kira? Ya. Amanat cerita Iksan. Apa kira-kira ya amanatnya? Pasti ada amanatnya kan? Ada. Jadi kamu buat amanatnya. Oke, untuk kelompok berapa nih? Kelompok 3 tinggalkan di saat memiliki teman baru. Kalau misalnya amanatnya kira apa? Amanatnya apa yang disampaikan dalam cerita tersebut tadi? Warisan judulnya apa kan? Perjuangan hidup dalam menuntut ilmu. Untuk pesannya apa? Kita harus bersemangat dalam melakukan hal apapun dan tidak mudah putus asa walaupun dalam masalah. Jika kita tidak mudah putus asa, maka kita akan mendapat hasil yang baik. Tidak boleh putus asa jika ingin mendapatkan hasil yang lebih baik. Iya, silakan bisa masuk. Tadi siapa yang mau permisi Rizky? Silakan Rizky. Silakan Rizky. Ingat ya, strukturnya harus memuat 4 komponen ini dalam penulisannya. Paham? Jadi cerpen kita harus ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan yang terakhir ada resolusi. Ya. Ya, aku Ini ya, cerpen yang kan maju. yang tidak membawa gawai boleh menuliskannya di sini. Apa judulnya? Seperti biasa ya, nanti gender presentasi itu akan diundi namanya, karena ini tugas individu. Siapa yang akan presentasi, yang menanggapi dan membuat pertanyaan itu akan dapat bintang. Kamu simpan bintangnya. Ya. Untuk bagian selebrasi itu adalah mempublish hasil karya yang akan kita buat, ya. Itu nanti akan dilakukan hari Jumat. Setelah kamu menulis cerpen dalam tanpa kamu kirimkan ke ibu, kemudian ibu akan ngelupin, baru nanti kita akan tempelkan di mading sekolah. Tahu mading? Tahu pengertian mading? Halo?
jinjing. Ya, nanti kita akan tempelkan hasil karya-karya kita di mading tersebut. Boleh menambahkan template ya, Rizky ya. Judulnya apa? Petualangan mencari batu peta. Tokohnya siapa Seki? Pokoknya ayah dan dua anak laki-laki. Ayah dan dua anak laki-laki. Harus memuat 4 strukturnya ya. Sudah? Kerangkanya sudah selesai? Kerangka cerpennya sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, nanti kamu tuliskan kerangka atau kembangkan kerangka tersebut ke dalam sebuah karya cerpen, di dalam sebuah kanva. Jangan lupa mengerjakan PR. Itu yang sering lupa mengerjakan PR. Kalau Roman kira-kira alatnya membuat apa? Yuk, cekan ya. Yuk, dari tadi ini. Kali ini ya. Mereka kalau buka mobil baru Ayo Haikal, kerjakan tugasnya. Sudah kelompok 2 ada kesulitan. Rizky ada kesulitan? Sudah? Besok akan kita menempelkan hasil karyanya ya. Jangan lupa dibuat nama kalian, misalnya karya Rizky Ramadan. Diingat-ingat juga siapa nanti tokohnya.
Ada pertanyaan untuk kelompok 2, ada kesulitan? Tidak? Amanat dari KPKP kira-kira apa? Amanatnya? Ini Bu, sering berkabar, harus sering berkabar dengan sahabat yang sudah lama tidak bertemu. Berarti harus sering memberikan Kabar. ya. Untuk tokohnya siapa tokohnya yang kamu harus Mimikan dan Iris. Mimikan dan Iris. Mereka ini bersahabat ya? Ya, tapi terpisahkan karena orang tuanya harus keluar negeri. Ini tadi ya, berpisah karena orang tuanya Harus mengikut orang tuanya keluar negeri. iya, oh begitu. Kalau latarnya di mana, Pak? Latarnya di sekolah dan di rumah Juminten. Nanti jangan bingung lagi ya. Rizky sudah Rizky? Oke, Rizky pertanyaan yang amanat itu siapa Rizky? Harus menjalani hidup dengan baik-baiknya. Itu tidak boleh menyia-nyiakan kehidupan yang diberikan oleh Tuhan ya. Oke, untuk tokohnya siapa Rizky? Tadi dan orang tuanya. Konfliknya apa? Konflik. Masalahnya apa? Siapa yang bisa berkonflik? Kenapa dia bisa berkonflik? Oh, berarti si Sandi ini menghadapi problem karena apa? Mengatakan makanan itu masalahnya ya. Untuk karakternya bagaimana karakternya? Karakter tokoh si Sandi. Ya, di situ kamu harus konsumsi ya nanti ya kalau ada pertanyaan dari teman kamu. Kalau sedikit apa sedikit? Tokohnya siapa tadi? Hah? Itu tokohnya. Tokohnya siapa yang sedikit buat? Yang sudah selesai menuliskan cerpen di dalam aplikasi Canva, bisa kamu download dan kirimkan linknya di dalam WA grup kita ya. WA grup kelas 9. Tolong di atas saja ketiknya biar kelihatan. Mami nggak bisa jaga. Rizky yang sudah selesai boleh dikirimkan ke WA grup. Sudah sampai tahap mana? Sampai bagian mana? Belum kan? Kemarin mengirimkan ini? Ya. Mau mana? Yang doa aku.
Ada pengerjaan. Sudah selesai. Waktunya 15 menit lagi. Nah, sepertinya kita akan melakukan relaksasi ya. Kita akan melakukan game atau ice breaking. Ayo letakkan dulu HP-nya. Jangan letakkan dulu gawainya kelompok 1. Sudah letakkan gawainya. Kita akan relaksasi ya. Siapa yang tangannya kram-kram main review HP? Ya, kita akan melakukan relaksasi. Seperti biasa kita akan ice breaking ya. Seperti yang telah kita lakukan kemarin ya. Ingat kita konsentrasi. Jika salah nanti apa hukumannya? Atau hukuman nggak kalau salah? Tidak. Takut ya? Ya. Hukumannya di hari selanjutnya lagi. Kamu begitu kan? Ya. Sebelum kita makan ini kita akan membahas diskusi. Setelah itu kita akan melakukan delegasi. Yaitu kita akan menempelkan hasil karya yang kita buat hari ini ke dalam majalah dinding yang ada di sekolah kita. Gunanya untuk apa? Agar semua lingkungan masyarakat ya atau siswa-siswi di SMP Negeri 9 bisa membaca hasil karya cerpen kamu ya. Kita katakan, oke, keluarkan semua, letakkan semua HP-nya. HP-nya letakkan semua, oke? Masih ingat kemarin? Jika itu memerintahkan untuk konsentrasi, berarti kalian jawabannya apa? Konsentrasi dimulai. Kalian harus semangat ya. Silakan Iksan duduk terlebih dahulu. Menunggu Iksan dulu. Udah ya? Harus semangat Anda sedikit yang biasanya lemas. Itu kan sedikit. Udah makan. Oke, alhamdulillah. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kaito Susta, Iskal, bersuara ya. Bersuara. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Gajah. Detiknya, linking, ya yuk, gerak-gerakkan, putar-putar, perengangannya, kemudian kamu lakukan seperti ini, balik lagi seperti ini,
Iya, ditulis namamu ya. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ingat ya, kita menulis cerpen berdasarkan kerangka. Kerangkanya tadi adalah struktur, memuat 4 struktur. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, komplikasi dan resolusi. Nanti semua dapat giliran presentasi, ingat itu ya. Kemudian dapat giliran bertanya atau mengomentari. Komentar tahu kan? Kita harus menilai dulu bagaimana cerpen yang ditulis teman-teman kita. Baru boleh mengajukan pertanyaan setelah bagaimana ini yang konflik tokoh dan anak dan dasar ini. Maulidan mengerjakannya HP atau jauh saja Maulidan? Ayo. Roman sudah selesai. Sergi sudah selesai. Mau bertanya ya. Kira-kira tokoh kamu siapa yang nanti kamu buat? Itu ada ayah dan anak. Ayah dan anak ini HP kamu ya? Tokohnya siapa? Tokohnya? Ayah dan anak. Anaknya. Kemudian untuk bagian karakter ayah bagaimana gitu? Ayah yang baik hati dan suka bercerita beranak. Bisa ya, kalau anaknya bagaimana? Baik dan sangat tidak putus asa saat mencari utang. Gak mencari? Utang. Atau mengambil warisan yang sudah ini mana bagian warisan? Kita pakai ini ya, angka ya. Kalau coba, tunjuk dulu sama ibu. Orientasi apa? Coba. Tokoh orang yang tuanya. Tenaga ketuanya mana punya kamu? Kamu buat berapa paragraf itu kira-kira? 10 paragraf? Iya. Ya, 10. Paragraf 1 mana? Ini 1. Ya, yang 2? Yang 3? Ini. Yang 4? Paragraf berapa kalimat? Paragraf itu 2 kalimat ya. Mana hubungan apa kan? Itu sebenarnya kalau misalnya tuh bisa Nanti lagi. Apa mana? Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Kalau mau bisa bertanya, karena udah mau tidak ya. elemennya bebas. Elemennya bebas. Elemennya sesuai dengan cerita kamu. Nggak boleh sembarang. Ya boleh misalnya kamu kan sampai orangnya kan luar negeri boleh pesawat, ya kan? Apa? Oke, untuk nanti
Sudah selesai ya? Sudah dibuat nama Irsal? Nazrul juga? Kamu pakai elemen ya? Bayangkan di ayo yang sudah selesai. Kemarin kan kamu Udah ini. Udah halaman ini. Coba ibu lihat ya, punya siapa yang sudah masuk. Ada punya Sigit, Marlidan, Kaila, ada 3 yang sudah masuk ya. Sigit, Marlidan, dan Kaila. Ya, nanti saat kamu membacakan itu kamu boleh menggunakan tugas kamu yang dalam HP, baca di HP boleh. Kalau di sini mungkin tulisannya terlalu kecil. Ayo, kirimkan. Boleh sudah ya? Yang selanjutnya ini ada Irsal. Nah, Irsal template-nya ada pesawat, ada matahari. Ini kamu ambil sendiri ya? Sangat menarik. Ini punya Rizky ya? Yang di atasnya. Oke, gak apa-apa Rizky. Sponsornya apa itu Rizky? WA ya, Facebook ya. Kemudian ada punya Sigit, ya Sigit juga. Tali-talinya. Kemudian Marlidan. Nah ini Kaila. Fergie nanti berarti kamu membaca ini, ya. Amatnya sudah ya? Ingat sudah. Untuk Ayu sudah belum yuk? Belum Bu. Nanda sudah? Ada kesulitan Nanda? Ada kesulitan? Ada. Ada sudah? Oke, kita akan mulai mengundi ya. Karena durasi waktu, kita akan mulai mengundi. Siapa nama yang keluar, berarti dia adalah peserta yang akan membacakan hasil karyanya. Lihat di layar, anak-anak ibu, kita mulai mengundi. Irsal, ayo silakan Irsal. Ada teman kita bernama Irsal, silakan Irsal. Jangan lupa email-emailnya ya kemarin. Ayo Irsal, baca saja, boleh baca dari HP. Oke, untuk cerpen si Irsal akan ibu tayangkan. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Irsal, ingin membacakan cerpen dari saya yang berjudul Juminten Menjadi Sahabat. Juminten sangat terkenal di sekolahnya karena salah satu siswa paling pandai. Pantas saja teman Juminten sangat banyak, tidak peduli laki-laki atau perempuan. Namun Juminten tetap merasa kesepian karena sebenarnya ia memiliki sahabat lain yang sudah menemaninya sejak kecil. Juminten benar-benar menyayangi sahabatnya tersebut. Mereka sudah tidak bertemu selama 10 tahun. Sahabat Juminten bernama Iris. Mereka terpisah karena harus ikut orang tuanya ke luar negeri. Suatu hari Juminten benar-benar memikirkan sahabatnya itu, lalu memutuskan untuk mencarinya. Dengan uang tabungannya, Juminten memutuskan untuk pergi ke Amerika tanpa sepengetahuan orang tuanya. Suatu sore ia sudah berkemas-kemas dan berniat pergi saat tengah malam. Namun ternyata orang tuanya mengabari bahwa hari ini akan ada tamu spesial yang datang ke rumah.
Juminten terpaksa membatalkannya karena tamu tersebut. Saat tamu itu datang mengetuk pintu, Juminten membukanya dengan muka yang lesu. Namun saat ia membuka pintu, ternyata Iris dan orang tuanya berdiri di depan pintu tersebut. Juminten sangat bahagia sampai menangis. Sekian hasil cerita pendek dari saya. Terima kasih. Ya. Lihat, ini Ibu tayangkan. Ibu perlihatkan cerpen karya Irsal berjudul Juminten Mencari Sahabatnya. Karya Irsal. Bisa dilihat di sini. Oke, untuk teman-teman atau peserta didik yang lain, jika ingin berkomentar, Ibu persilahkan. Siapa yang ingin mengomentari? Atau Ibu undi komentarnya? Ibu undi ya? Ya. Siapa yang akan memberikan komentar? Ibu undi. Siapa yang keluar sini namanya? Oh, salah ya. Aristin. Silakan Aristin. Silakan Aristin. Silakan Aristin berkomentar, memberikan pertanyaannya, nanti setelah berkomentar boleh. Ayo, durasi waktu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aristin ingin menanggapi cerpen yang mengomentari cerpen yang dibaca Islam. Cerpennya sangat bagus dan omongannya pun sangat jelas. Ada pertanyaan? Apa amanat dari cerpen yang kamu tulis? Ya Irsal, apa amanat cerpen yang kamu tulis Irsal? Selalu bersahabatlah dengan sahabat lamamu, karena sahabat lamamu tidak bisa terganti dengan teman barumu. Selalu berkabar untuk sahabat. Kamu bagaimana Aristin? Bisa terima? Nah. Oke, tepuk tangan untuk Irsal dan Aristin. Oke, yang mengomentari dan membacakan cerpen, Ibu berikan reward. Jangan dimakan ya, nanti makannya. Kemudian untuk bintang itu nanti bisa kamu tempelkan. Tempelkannya besok itu di selebrasi ya, ke karyanya yang akan kita tempel di lagi. Oke, untuk yang selanjutnya, karena waktunya hampir habis. Ayo untuk selanjutnya silakan bersiap-siap. Nomor siapa yang keluar? Durasi waktu ya, langsung ya nanti ya. Ayo, silakan Ayu. Ayo, makan, dari sana. Dibaca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alini Haika Putri akan mempresentasikan hasil Kamera ya. Dari kamera. yang saya buat. Ya, silakan. Aristin. Ayo, sana. Judulnya Nasihat Iko. Menceritakan tentang Mama Iko yang mengajak Iko ke rumah Tante Niken, teman akrab Mama Iko sejak SMA dulu. Tante Iken mengundang Mama Iko makan malam di rumahnya, sekalian menemaninya berbuka puasa. Anak laki-laki Tante Niken bernama Rio, dia seusia Iko. Dulu, Iko dan Rio sama-sama tukang Rio masih ngompol Tante, tanya Iko di meja makan. Tidak, jawab Tante Niken dan Rio bersamaan. Wah, Rio pintar dong, sudah tidak mengobrol seperti saya,
ujar Iko sok tua. Tante Niken tersenyum geli mendengarnya. Rio memang sudah tidak mengokol, tapi ia masih susah makan. Tante jadi pusing harus masak apa supaya Rio doyan makan banyak. Keluh Tante Niken. Ia lalu mengisi piring Iko dan Rio dengan mie goreng. Itu makanan kesayangan Iko dan Rio. Tante Niken sengaja menyiapkan untuk kedua anak itu. Tapi malas makan Rio rupanya sedang kumat. Mie gorengnya tidak enak, keluhnya sambil memainkan sendok. Padahal menurut Iko, mie gorengnya lumayan enak. Coba lihat, Rio susah sekali makan, makanya kurus sekali, keluh Tante Niken sedih. Dulu juga aku sering tidak mau makan kalau makanannya tidak enak. Tapi kata papaku, biar tidak enak, anggap saja enak, nanti jadinya enak betulan. Nasihat Iko kepada Rio. Ah, papamu aneh, ejek Rio. Papaku itu hebat, namanya Mati. Kau harus kenalan dengannya, supaya kau bisa makan banyak seperti aku. Bantah Iko sambil mulai memelihara mie gorengnya. Coba lihat, hebat kan? Mie goreng bisa dipikir sedikit. Yang lebih hebat lagi, aku bisa makan mie goreng dipikir. Nikmatnya. Oceh Iko sambil melahap mie gorengnya. Dia terbingung-bingung mendengar ocehannya. Makan mie goreng pincir kok dibilang enak? Apanya yang enak? Pikir Rio. Tapi perut Rio tiba-tiba terasa lapar. Ia tiba-tiba ingin sekali makan mie goreng. Diikutinya tingkah Iko. Mie goreng itu dipikir lalu dilahap. Sambil bilang Mama Iko dan Tante Niken Iko pintar sekali membujuk ya, mau Tante Niken kabur. Iko cuma mengajar apa yang diajarkan Papaku yang adanya, ujar Mama Iko sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Tante Niken dan Rio datang ke rumah Iko. Mereka membuat sebuah bingkisan. Sekarang Rio tidak susah makan lagi. Itu karena Iko mengajari Rio cara makan yang nikmat. Nah, ini untuk hadiah Iko. Tante menyerahkan bingkisan itu pada Iko. Isinya permainan Lego yang terbaru. Asik, teriak Iko gembira. Curang, harusnya mainan itu buat Papa, bukan buat Iko. Kan nasihatnya dari Papa, goda Pati. Ya, Iko mengalah deh, mainan ini buat Papa saja. Tapi sekarang Iko pinjam dulu ya, ujar Iko polos. Pati, Mama Iko dan Tante Niken terbahak-bahak mendengarnya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin menanggapi? Silahkan Haikal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mengomentari Ya. apa yang pokok satu jelaskan. Bacakan ini membacakan ya dari Ayu. Bacakan Ayu bacakan. Selanjutnya. Menurut saya pembahasan sudah sangat menarik dan jelas, tetapi ada yang mau saya tanya, yaitu apa konflik dalam cerita tersebut. Ya. Yang ditanyakan oleh Haikal, konflik dalam cerpen yang kamu tulis. Konflik dalam cerpen yang saya tulis adalah Rio yang susah makan dan memilih-milih makanan yang dia. Ya, bagaimana Haikal paham? Ya, jadi konfliknya adalah Rio yang sulit makan, kamu memilih-milih makanan. Oke, tepuk tangan untuk Haikal Susta dan Ayu. Ya, selanjutnya Iskal, bacakan hasil cerpennya. Ayo Haikal Susta.
Kemudian Ayu. Ayu. Oke, makasih Ayu. Ya. Ayo Iskal, silakan dikasih waktu Iskal. Yang komentari. Nah, kita ini ya, karena ada juga. Tahun lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pertama dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang cerpen yang saya buat. Cerpen ini berjudul Perjuangan Hidupku dalam Menuntut Ilmu. Perkenalkan, nama saya Supartin, biasa disapa Adin. Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Walaupun demikian, saya memiliki motivasi yang sangat besar dalam dunia pendidikan. Perjuangan saya bisa dikatakan sangat ekstrim dan penuh tantangan. Bukan berarti perjuangan saya menjadi pupus. Justru hal tersebut yang membuat saya kian semangat. Kepahitan itu kian membuat kehidupan keluargaku terpukul. Setelah ayahku pergi meninggalkan kami semua, tentu semua tanggung jawab dibebankan kepada ibu. Mengingat ibu kami yang masih sangat kecil dan masih membutuhkan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu dan usiaku pun kian bertambah. Kini umurku 7 tahun. Tentu di umur seperti itu sudah selayaknya aku harus mulai masuk dunia pendidikan sekolah dasar. Melihat kehidupan keluargaku yang kian memburuk membuatku kian giat menuntut ilmu demi satu tujuan, yaitu ingin membahagiakan ibuku. Waktu terus bergulir dan kini aku pun naik ke kelas 2 sekolah dasar. Tentu biaya kian tahun makin bertambah. Maklum, pada saat itu belum ada program wajib belajar 9 tahun. Ibuku pun kian semakin kesulitan untuk membiayaiku. Bahkan sempat terdengar di telingaku perkataan ibuku yang menginginkan agar aku berhenti sekolah karena tak sanggup lagi dengan biaya yang semakin bertambah. Hal tersebut tentu membuatku kian terpukul. Senada ibu pun mengatakan, "Nak, maafkan ketidaksanggupan ibu dalam mengurus kamu. Ibu rasa perjuanganmu untuk menimba ilmu cukup sampai di sini. Ibu tidak memiliki apa-apa sekarang. Jadi maafkan ibu." Mendengar hal tersebut membuatku berhenyak sejenak. Terlintas di pikiranku, akankah semua ini akan berakhir? Mendengar hal tersebut, semua tersebut tentu membuat sanak keluargaku merasa empati kepada keadaanku. Merasa tidak ingin aku putus sekolah, aku pun dibawa keluargaku. Tante Napsiahlah yang membawaku dan membiayai semua kebutuhanku. Kita harus bersemangat dalam melakukan hal apapun dan tidak mudah putus asa walaupun sedang dalam masalah. Jika kita tidak mudah putus asa, maka kita akan mendapat hasil yang baik. Demikian hasil presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Putri ingin menanggapi cerpen yang dibuat oleh Iskal. Menurut saya ceritanya sudah bagus dan pembacaannya sudah lumayan lancar. Strukturnya bagaimana? Untuk strukturnya saya rasa sudah jelas dan tidak ada kekurangan apapun. Boleh bertanya? Bagaimana karakter tokoh utama? Ya, karakter tokoh utama yang tanya dalam cerpen kamu. Karakter tokoh utama dalam cerpen saya
giat dan baik dan juga tidak mudah putus asa. Siapa karakter utamanya? Ada. Tokohnya? Supardin. Supardin ya. Oke, tepuk tangan untuk Aris Ayu dan Nuska. Ayo yang next, Mang Lijang. Ayo bilang waktu Mang Lijang. Mang Lijang. Ayo, Mang Lijang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan cerpen dari karya saya. Yang berjudul Persahabatan Sejati. Yang berkomentar Mawar. Saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari perjalanannya bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Aris, Andri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Suatu saat kami menulis surat perjanjian persahabatan disobekkan kertas yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Kemudian botol tersebut dikubur di bawah pohon yang nantinya surat tersebut akan kami buka saat kami menerima hasil ujian kelulusan. Hari yang kami berempat tunggu akhirnya tiba. Kami pun menerima hasil ujian dan akhirnya kita berempat lulus semua. Kami sentak langsung pergi berlari ke bawah pohon yang pernah kami datangi dan menggali tempat di mana botol yang dahulu dikubur berada. Kemudian kami berempat membuka botol tersebut dan membaca tulisan yang dulu pernah kami tulis. Kertas tersebut bertuliskan, kami berjanji akan selalu bersama untuk selamanya. Keesokan hari, Aris berencana untuk merayakan kelulusan kami berempat. Malamnya kami pergi bersama ke suatu tempat dan disitulah saat-saat yang tidak bisa dilupakan karena Aris berencana untuk menyatakan perasaannya kepadaku. Akhirnya aku dan Aris berpacaran. Begitu juga dengan Andri, dia pun berpacaran dengan Ana. Malam itu sungguh malam yang istimewa untuk kami berempat. Kami pun bergegas pulang. Kita perjalanan pulang, entah mengapa perasaanku tidak enak. Perasaan enggak enak banget ya, ucapku penuh cemas. Udahlah Di, santai aja, kita aja bakalan enggak kenapa-kenapa, jawab Andri. Tidak lama setelah itu, hal yang dikhawatirkanku Nindi terjadi. Aris, awas, di depan ada jurang, teriak Nindi. Bro, mobil yang kami kendarai masuk jurang. Aku tak kuasa menahan air mata mengalir sampai aku tidak sadar. Perlahan aku buka mataku sedikit demi sedikit dan aku melihat ibuku berada di sampingku. Ibu berkata, kenapa kamu bisa seperti ini, Di? Kenapa kamu masuk jurang karena tidak waspada? Beberapa minggu aku di rumah sakit, aku pulang. Aku sangat bersedih ditinggal sahabatku, tapi aku harus bersabar dan semangat dalam hidup ini. Ayo silakan. Kenapa langsung Jika ada yang mau menanggapi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Biasa yang menanggapi apa yang dibacakan oleh Bang Dan. Menurut saya pembacaan dan strukturnya sudah sangat jelas, tetapi hanya saja terlalu terburu-buru. Saya ingin bertanya pesan moral apa yang bisa kita ambil dari cerpen tersebut? Moralnya kita harus bersabar dan semangat dalam hidup ini. Bagaimana Mama? Silakan. Terima kasih untuk Mawar dan Malijang. Oke, ini yang tanya, Bu boleh mengomentari kelompok sendiri. Sebenarnya yang kita lakukan tugas individu. Berarti boleh siapa saja berkomentar. Walaupun tadi kita mengerjakan
mencari kerja. Aji berusia 17 tahun. Dia berasal dari keluarga sederhana. Dia ingin mewujudkan cita-citanya dengan harapan dia mampu membuat kedua orang tuanya bangga kepadanya. Aji lulus SMA di usianya menginjak 16 tahun. Keinginannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi harus tertunda antara dia tidak mempunyai biaya untuk melanjutkan pendidikannya. Demi mewujudkan harapannya, ia rela malam melintang memperjuangkan cita-citanya tersebut. Dengan kondisi keluarga yang tak pernah sulit bagi Aji untuk meminta orang tuanya untuk membiayai pendidikannya di perguruan tinggi. Satu-satunya cara agar bisa melanjutkan pendidikannya adalah dengan mencari biaya sendiri. Di usianya yang masih muda dan belum memiliki pengalaman kerja, tentunya sulit bagi Aji untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Namun tidak membuat Aji patah arang. Ia terus berusaha memperjuangkan keinginannya. Ia sadar bahwa pendidikannya sangat penting. Ia terus berusaha untuk mencari pekerjaan dengan kondisi yang kurang mendukung. Sudah berbulan-bulan mencari pekerjaan namun belum menuai hasil. Namun ia tetap gigih dalam mendapatkan pekerjaan. Sudah hampir masuk di 1 tahun ia mencari kerja. Ternyata ia belum mendapatkannya. Namun ia adalah upaya yang tangguh dan tidak kenal lelah. Terus berusaha dan mencari peluang. Kepada teman-teman siapa ingin memberikan komentar? Ya, silakan. Ya, silakan. Komentar. Sergi yang dapat namanya. Silakan Sergi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satya Aditya. Saya ingin menanggapi hasil survei dari Senam dari NASA. Bicaranya sudah sangat lancar dan juga bisa dipahami. Struktur dan lainnya juga sudah lumayan bagus dan menarik saat dibaca dia. Saya ingin menanyakan apa maknanya hasil survei itu Anda? Tantangan antar semangat. Jadi pesan yang disampaikan dari cerpen Senanda adalah janganlah patah semangat ya dalam berusaha ya. Tepuk tangan untuk Sergi yang Anda. Ayo. Silakan lagi, silakan. Tanpa disuruh ya, kalau namanya sudah keluar tolong dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aini. Di sini saya akan membacakan cerpen yang saya buat, yang berjudul Sungai yang Bersih Membuat Banjir Tak Lagi Terjadi. Tommy, Yuda, dan Johan adalah 3 orang siswa SD 4 yang telah berteman sejak mereka TK. Ketika siswa tersebut cuma membersihkan di sekolah. Tidak heran bapak atau ibu guru menjadikan mereka sebagai teladan bagi siswa yang lain. Suatu hari di bulan September, mereka sedang bermain-main di sungai di tempat pulang sekolah. Mereka memang gemar mencari ikan untuk kemudian digoreng dan dijadikan lauk makan siang. Ukuran sungai yang tidak begitu besar membuat mereka mudah berjalan dari ujung ke ujung bagian sungai. Mereka menjumpai banyak sekali sampah di pinggir sungai, mulai dari plastik, botol-botolan, dan lain-lainnya. Setelah beristirahat di pinggir sungai, Tommy berkata kepada Yuda dan Johan tentang sampah yang banyak mereka jumpai di pinggir sungai. Mereka pun sepakat bahwa sampah yang menumpuk di sungai bisa menyebabkan banjir saat musim hujan nanti. Suatu pagi, pada saat jam istirahat di sekolah, Tommy, Yuda, dan Johan pergi ke kantor guru. Mereka menemui Bapak Ahmad, wali kelas mereka. Yuda menceritakan tentang banyaknya sampah yang ada di sungai, serta Yuda pun ditimpali dan dilengkapi oleh Tommy dan Johan.
Tibalah hari di mana acara bersih-bersih sungai itu dilaksanakan. Pada pagi hari, kepala sekolah memberikan arahan kepada siswa-siswi tentang pentingnya sebuah sungai yang bersih. Sesampainya di tepi sungai, wali kelas membagi siswa ke beberapa kelompok, di mana setiap kelompok terdiri dari 5 orang dan 1 orang siswa menjadi ketua sekretaris kelompok. Acara bersih-bersih sungai berlangsung selama 2 jam. Setelah acara bersih-bersih sungai selesai, tampak beberapa gunungan sampah yang bersih ditemukan oleh para siswa. Wali kelas menjelaskan tentang arti pentingnya kebersihan sungai agar masyarakat di sekitar sungai tersebut terbebas dari banjir saat musim hujan datang. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, termasuk kebersihan sungai, agar terhindar dari banjir. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin berkomentar, saya persilakan. Ya, silakan Kedila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Sunardi ingin mengomentari cerpen yang dibuat oleh Nur Aini. Pembacanya sudah sangat bagus, cerpennya lengkap. Dan saya ingin bertanya, apa gagasan pokok dari cerpen yang kamu buat? Gagasan pokok. Ayo, gagasan pokok yang saya Nur Aini. Gagasan pokok cerpen kamu apa? Gagasan pokok cerpen kamu apa, Nur? Gagasan pokok tema cerita apa? Tentang sungai yang bersih akan membawa banyak ada terjadi. Yang lihat itu. Oke, gagasan pokok tadi si Nur Aini tentang sungai yang bersih. Apa tadi? Membuat apa? Membuat banjir tak lagi terjadi. Membuat banjir yang tidak akan lagi terjadi. Oke, untuk selanjutnya Sigit silahkan. Iskal sudah mengomentari tadi? Belum. Sudah membaca? Berarti Iskal nanti giliran ya. Soalnya nama Iskal. Ayo Sigit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit akan membacakan hasil cerpen saya. Intinya bangun pagi hari. Bangun pagi pagi, setiap hari harus bangun pagi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Mulai dari membersihkan tempat tidur, bersih-bersih dan belajar sedikit untuk pelajaran hari ini. Akan tetapi akhir-akhir ini aku sulit belajar karena kakak kemudian yang setiap pagi bangun siang dan tidak melakukan apapun. Suatu hari Kak Dian bangun saat aku sedang menyapu rumah, masih dengan mengucap mata. Dia melewati debu dan kotoran yang sudah aku kumpulkan dari hasil menyapu dan membawanya di kakinya ke arah rumah yang sudah tersapu tapi dapat menyapu. Akhirnya aku merasa kesal dengan kakak Dian dan memarahinya. Ibu kemudian datang menanyakan apa yang terjadi, akan diberikan permasalahan dan ibu merasa aku sedikit berlebihan. Akhirnya aku tinggal dan aku menyendiri di kamar. Ayahnya dia datang mengambil ibu dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Aku dikatakan sebagai kesalahanku yang akhirnya memuncak ayahnya. Akhirnya ayah tahu apa yang membuat aku merasa tidak adil. Dia mengambil kajian yang sedang diminta kursi dan meminta aku duduk di kursi. Ayah kemudian mulai menyelesaikan masalah kami, menanyakan mengapa kalian berdua kalian katakan sebelah dengan ceritakan data kalian sedang membuat sebuah proyek besar dengan kemenangannya. Akhirnya mengapa kalian kemudian akan tetapi ayah juga memberikan buku kepada kalian. Kalian harus belajar bahwa tanggung jawab dengan baik harus dilaksanakan dan ia harus bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Akhirnya kalian bisa maaf padaku dan menjadi akan mengatur waktu dengan lebih baik. Sekian dari saya. Jika ingin
Ya, siapa yang ingin mengomentari cerpen yang ditulis oleh Sigit? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Islam Rizky Pratama dari kelompok 3, ingin mengomentari tentang cerpen yang dibacakan oleh Sigit. Ya, silakan Iskal. Menurut saya, pembacaannya sudah sangat jelas dan bagus. Yang ingin saya tanyakan adalah siapa tokoh dan apa karakter dari tokoh cerpen yang ditulis oleh Sigit? Ya, tokoh dan karakternya Sigit. Ya. Tokohnya itu tadi siapa sih? Hah? Ya, karakternya apa? Silakan jawab. Malas. Tokohnya adalah dia, atau karakter dia adalah seorang yang pemalas. Oke, tepuk tangan untuk Sigit yang diikat. Oke, karena kalau misalnya kita membacakan semua cerpen satu-satu dari 16 siswa, itu tidak akan cukup waktunya ya. Jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Tugas yang sudah kalian tulis di dalam aplikasi Canva, tolong kirimkan linknya ke dalam WA group ya. Tolong kirimkan. Kemudian untuk pembelajaran pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan tadi materinya tentang apa ya? Menulis cerpen. Apa menulis cerpen yang pertama tadi apa namanya? Tema. Menentukan tema atau gagasan. Yang kedua apa? Penampilan atau karakter. Penampilan atau karakter. Yang ketiga. Pemilihan diksi. Yang keempat apa? Menentukan alur. Yang kelima Penulisan judul cerpen atau penulisan dasar dan ya. jelas. Penulisan judul cerpen. Yang terakhir itu ada apa tadi? Indikasi tadi apa? Menyebarkan ya. Atau kita men-share cerpen yang kita tulis ya. Pada hari ini tadi kita belajar mengenai menulis cerpen. Sebelum menulis tadi membuat kerangka sebuah cerpen. Di dalam kerangka ada apa tadi? Di dalam kerangka ada struktur. Ya, struktur apa? Struktur cerpen. Ya, strukturnya pertama apa? Orientasi. Orientasi. Yang kedua Peristiwa. bagian peristiwa. Yang ketiga komunikasi. Yang keempat resolusi. Oke, untuk kegiatan refleksi ya, pada hari ini seperti kemarin Ibu akan mengirimkan aplikasinya yang sudah Ibu kirimkan ya ke WA. Ibu belum kirimkan ke WA ya, ke grup WA. Ibu kirimkan ke grup WA ya. Ibu lupa mengirimkannya. Ya, silakan diakses, waktunya 5 menit. Dengan pertanyaan, apa saja hal yang kamu pahami setelah mempelajari materi cerita pendek? Tadi kita belajar apa ya? Kemudian yang kedua, apa saja yang masih membuat kamu bingung pada materi cerita pendek? Ya, yang membuat kamu bingung. Yang ketiga, bagaimana pendapatmu tentang pembelajaran pada hari ini? Silakan. 5 menit waktunya. Nanti akan masuk ke dalam Padlet kita. Buka aplikasi Padlet ya. Namanya dibuat. Ya, kerjakan yang ini dulu, refleksinya. Ayo, waktunya 5 menit karena bentar lagi kita akan pulang. Ayo Nanda.
Yang pertama, materi apa yang kamu pahami pada hari ini? Yang kedua itu, apakah ada materi yang masih membuat kamu bingung? Yang kedua, yang ketiga, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Ibu akan lihat padletnya. Ini siapa yang sudah masuk? Belum ada yang masuk? Yang pertama, materi apa yang masih membuat kamu bingung? Yang pertama. Yang kedua, materi apa yang sudah kamu pelajari? Yang ketiga, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Ya, ada Irsal. Yang kedua, ada Ayu dan Eka Putri. Yang kedua ya. Yang ketiga ada Iskal. Yang ketiga ada Iskal. Yang keempat Matlidan. Ayo yang lainnya. Yang keenam ada Najwa Bakti Radityo. Itu nanti mau makan di situ. Yang ketujuh ada Muhammad Iksan. Ya. Ayo, selanjutnya. Ya, singkat saja tidak apa-apa. Ada Nanda. Selanjutnya ya. Ada Nuraini, ada Sigit. Kita aku bagi mawar. Suaranya. Ada siapa lagi di sini? Cukup ya, yang belum mengirimkan tolong dikirimkan. Jadi untuk kegiatan refleksi pada hari ini, dengan pertanyaan, apa ada materi yang masih membuat kamu bingung? Ada materi yang masih membuat kamu bingung? Ya, tidak. Sudah paham semua? Paham. Berarti yang kedua refleksinya, apa yang kamu pahami pada hari ini? Materi yang kamu pahami pada hari ini apa tadi? Bagaimana cara Apa? Di tangan. Ya. Bagaimana cara menulis cerpen? Ya,
Ayo tertib, tertib, tertib. Silakan tertib. Tertib, kemudian tertib ya. Bisa tertib kelompok 2. Ayo silakan. Ketua kelas Iskal silakan pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabri. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang kembali ke rumahnya masing-masing dengan tertib. Ayo kelompok 1 dan 3. Itu sudah mulai ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ada bintang. Bintangnya dari bintang presentasi ya. Nebeng ya Nur.